Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari lanjutkan pembacaan asmara Sun Moon Rising Venus yang berada di Pisces. Namun kali ini tarikan tertanggal 7 hingga 14 bulan Juli 2023. Sebelum Mari memulai, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Pisces saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang paling penting berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Pisces dengan pasangan asmaranya. Ada Two of Cups, oke, Ace of Cups, Five of Cups, oke. Kemudian di situ ada iya, mantap. Kemudian di sini energi Pisces sendiri. Oh, iyalah. Oke. Iya, nah jadi gini ya, kalau Mari lihat ini sebenarnya sih kayak hubungan yang lumayan menjanjikan untuk dijalani dalam hal asmara, gitu ya. Tetapi ini terlalu tidak stabil relationship-nya. Maksudnya gini, indah-indah gitu ya, indah-indah, menyenangkan, gitu ya. Jadi kayak yang wah, aku jatuh cinta, menyadari gitu ya. Dua-duanya Pisces menyadari bahwa dia jatuh cinta dengan seseorang ini. Nah, si seseorang ini pun demikian. Ya, aku cinta nih sama Pisces gitu. Jadi kok kayaknya saling menunjukkan cinta. Belum tentu memang saling mengungkapkan cinta melalui kata-kata, tapi setidaknya saling menunjukkan di situ ya, entah itu dengan tatapan mata, entah dengan laku tindakan, entah bagaimanalah laku tindakannya. Tapi yang jelasnya di situ tuh ada nunjukin bahwa aku nih sayang sama kamu, gitu ya. Bisa saja memang hubungan ini tuh hanya saling tahu, dia cinta aku cinta dia, hanya saling tahu saja. Tetapi begitu dijalani relationship ini tuh karena lebih banyak geraknya relationship ini tuh urusan perasaan, jadi kayak sering terluka, sering sakit, sering kayak nangis gitu ya, sering merasa mengibai diri sendiri. Ini terutama Pisces. Jadi yang hubungan ini tuh mengkuras energi tapi tanpa banyak laku, tanpa banyak tindakan. Misalnya gini, enggak sering teleponan, enggak sering jalan bareng gitu, enggak sering ada aktivitas bersama. Hanya kalaupun dibilang di situ ada aktivitas, kayak menikmati aja, wah enak ya jatuh cinta dengan dia, wah nikmat ya. Tadi dia ngelirik aku misalnya kayak gitu ya, wah tadi tangannya kami bersentuhan tanpa sengaja tapi kok bikin aku tuh jadi serseran, misalnya kayak kita. Jadi sibuk untuk melankolis di situ ya, terutama Pisces-nya. Sama-sama lah kalau Mari lihat. Sibuk melankolis di situ. Nah, sibuk melankolis gitu. Cuman kalau mau untuk repot-repot ngebangun hubungan, ini yang nggak ada. Ini nggak ada. Gitu. Jadi bisa di sini tuh kayak teman tapi mesra namanya, atau hanya saling tatap-tatapan saja gitu loh. Jadi kayak cintanya tuh hubungannya ini tuh kayak hubungan cinta yang gimana ya? Gimana tuh bilangnya ya? Lembut tapi nggak jelas gitu. Apalah Mari bilang ya? Seperti nggak punya koneksi gitu ya. Seperti nggak punya koneksi tapi ada, rasa itu ada. Namun jalinannya tuh loh
aktivitas-aktivitasnya tuh, manifestasinya itu. Di sini yang kalau Mari lihat tuh minim di sini, gitu. Ini kayak arah-arah menjurus ke hubungan twin flame, arah-arahnya ya menjurus ke situ, mirip-mirip sama twin flame, tapi tidak twin flame ini. Tidak twin flame, bingung-bingung. Ini bisa hubungannya tuh hanya hubungan antara ada dan tiada. Dibilang nggak ada, dibilang nggak ada, lu ada gitu. Gitu di sana. Kayak secret admirer hubungannya gitu ya. Hubungan yang singkat. Kalau Mari lihat ini hubungannya singkat, tapi membekas dalam. Tuh. Singkat dia. Tapi dalam. Kayak kontradiktif ini relationship-nya. Kalau orang tuh kan cinta itu wah kejar gitu. Ada banyak semangat untuk mengejar, ada banyak apa tuh namanya ya? Kayak antusiasnya ada, desire-nya ada, hasratnya ada, kan gitu ya. Kalau hubungan yang biasa-biasanya gitu ya, hubungan rata-rata yang dibangun oleh manusia kan gitu, rajin teleponan gitu ya, jalan-jalannya sering kan gitu, apalagi urusan PDKT ya, jalan-jalannya sering gitu kan, apalah gitu aktivitas ngapain lah gitu ya, ada panjang, intens gitu, sering gitu. Nah tapi di hubungan ini tuh ndak ada yang kayak gituan. Kalau Mari lihat gitu ya, jadi aneh lah kalau Mari tangkap, ndak ada energi apinya di sini, kecil sekali energi apinya, terutama dari Pisces. Ini Pisces nih lagi jadi benar-benar dirinya dia nih, energi Pisces betul, feminim banget di situ, feminim, mut-mutan ya, moodian di sini, moody, moodnya itu cepat dia berubah-ubahnya. Sebentar Pisces bisa bersikap manis ke orang ini, sebentar dia bisa seolah-olah tidak menganggap orang ini tuh ada, manis, habis itu dia agak-agak nyakitin, habis itu dia manis lagi, habis itu dia nyakitin lagi, gitu-gitu. Mut-mutan kayak kata Mari tadi, nggak tahu-tahu kenapa dia bisa sedih sendiri, gitu ya. Habis itu sikapnya dia, raut wajahnya dia, yang dia tampilkan ke si seorang ini tuh raut wajah mutung gitu ya. Memang sih kadang-kadang mau dia cerewetin ini orang, padahal jadi kayak cari-cari perkara gitu kalau Mari lihat Pisces-nya. Tapi dia pun tersiksanya ini, bukan dia cari perkara, misalnya ya dia agak tajam gitu ya, agak kasar gitu bahasanya ke ini si pasangan. Tapi itu hanya kayak nunjukin bahwa aku lagi sedih nih, aku lagi takut nih, aku nih lagi gitu. Ini bisa kedewasaan secara emosional Pisces-nya ini hilang, kedewasaannya dia secara emosional nih hilang. Atau entah dia ini masih muda, jadi dia belum paham mengendalikan emosi-emosi diri, jadi dia nggak bisa mengendalikan tindakan-tindakannya dia ke ini si pasangan. Jadi isinya relationship ini awalnya tuh manis-manis, tapi nanti masuk tanggal 7 ke 14 lebih banyak nanti nggak enak hatinya, gitu ya. Walaupun sesungguhnya nggak ada di sini niatan mau melukain gitu, hanya
keluar spontannya. Keluar spontannya ya kayak gitu. Alih-alih sayang-sayangan, justru di situ bisa marah-marahan di sana. Dan itu boleh jadi bikin pasangannya Pisces ini agak bingung ya melihat Pisces. Ini Pisces ini ngapain sih orangnya? Ada apa sih sama dia? Gitu ya. Kok tiba-tiba dihubungin udah nggak bisa? Misalnya kata, kok tadi aku lemparkan senyum ke Pisces, dia buang muka misalnya. Tadi aku sapa dia nggak sapa aku balik, dia melengos pergi saja. Gitu. Tiba-tiba dia kok mengunci diri di kamar. Ada apa nih? Dan itu bikin pasangannya Pisces ini apaan sih gitu loh. Kadang-kadang ya dia nggak bisa juga kendalikan dirinya dia. Datang juga di situ agak-agak marahnya dia gitu ya. Tapi walaupun belum tentu dia akan, kamu ini ngapain? Belum tentu dia akan membentak, belum tentu. Hanya saja kayak dia menduplikat gitu ya. Kayak Pisces ini tuh lagi merasa tidak tenang, ada sikap-sikap nunjukin bahwa dia nggak tenang, diserap sama si pasangan, dikembalikan lagi sama Pisces gitu loh. Jadi kalau di sini Pisces tuh lebih coba untuk santai, tenang, menikmati, nggak usah terlalu banyak imajinasi hal-hal yang negatif. Tentu mood hatinya dia tuh atau perasaannya dia tuh kan tentu tuh happy ya, bahagia gitu ya. Nah, sikapnya Pisces pun akan nunjukin hal itu. Nah, jadi kan enak relationship. Namun kalau di sini tuh mari lihat, ya enggak. Pisces lebih kayak nunjukin dia ngapain lah gitu ya. Dia kayak yang resah, gelisah gitu. Boleh-boleh Pisces ini bilang, aku seperti ini tuh gara-gara dia. Karena ada 5 ya, 5 di sini ya. Aku seperti ini tuh gara-gara dia. Dia yang kok kayaknya tidak mencoba meyakinkan aku bahwa dia cintanya sampai hari ini tuh masih ada ke aku. Rasa sayangnya sampai hari ini tuh masih tumbuh, masih dijaga, masih dirawat untuk aku. Gitu. Di sana ya. Buktinya dia melakukan hal A, B, C. Pisces bisa punya alasan gitu. Aku nih sedihnya bukan sedih aku melo-melo, bukan karena aku bikin-bikin gitu ya. Bisa Piscesnya ngomong gitu. Kalian gak paham sih apa yang aku rasain gara-gara tindakannya dia. Nah kayak gitu. Karena memang ini hanya Pisces sendiri yang bisa tahu. Dan yang celakanya, kalaupun Pisces misalnya dia curhat sama temennya dia, aku perasaannya lagi nggak enak nih gara-gara si ayang bebek misalnya kayak gitu. Pas teman-temannya bisa juga tuh, apaan sih kamu nih gini. Jadi kayak bisa Pisces ini tuh nggak merasa ya dia dapat support secara emosional pula dari sekitarnya dia, dan itu semakin bikin dia kayak ngerasa aduh gitu. Kalau di sini kan Pisces tuh ingin jangka panjang dengan si partner. Tapi bisa aja Pisces kayak ngelihat bahwa kok rasa-rasanya masa depan orang ini tuh tanpa aku ya. Kok rasa-rasanya kejelasan dengan aku nih bakalan gak bisa aku dapat ya. Gitu. Di sana. Jadi berat ya, sama-sama berat. Kalau untuk komunikasi, mari rasa ini komunikasinya adanya ngobrol-ngobrol, tapi obrolan-obrolan ini tuh boleh jadi enggak obrolan yang dalam. Hanya sekedar basa-basi obrolannya. Maka di situ tuh hanya tahu aku sayang dia, aku cinta dia.
hanya sebatas tahu tentang diri ini ke pasangan. Tapi bagaimana pasangan ke dia? Nah, ini yang bisa Pisces itu tuh agak-agak bingung, tidak yakin gitu ya. Di situ. Memang ini tidak ada perpisahannya kalau mari lihat, terutama dari sisi Pisces. Gitu ya. Seenggak enak apapun sikapnya Pisces ke si pasangan, tapi bukan berarti di situ tuh kayak aku mau lari dari kamu, aku mau pergi dari kamu. Nggak ada cerita-ceritanya pergi. Nggak ada. Andaikan pun ada yang pergi dari relationship ini, kemungkinan besar itu tuh pasangannya Pisces justru. Kalau Piscesnya nggak ada. Kalau Piscesnya tuh pengen menetap, ya hubungan ini tuh tetap ada hari ini, besok, lusa, tahun depan, depannya lagi, gitu-gitu. Gitu ya. Jadi ndak ada tindakan untuk terutama ini pasangannya Pisces, kayaknya nggak ada tindakan dari si pasangan tuh ngasih tahu sama Pisces ya bahwa dengan dia Pisces ini tuh nggak perlu merasa cemas, resah, gelisah gitu. Nggak ada ungkapan gitu dari si pasangannya Pisces ini, dan itu bikin Pisces merasa nggak enak hati gitu ya. Orang Pisces ini kan jatuh cinta itu cepat, dan dalamnya cinta itu bisa dalam mencintai itu pun cepat gitu. Ketika orang yang dalam mencintai merasa cintanya dilukai, bisa berubah jadi orang yang nggak asik gitu loh, bisa berubah jadi orang yang tidak menyenangkan. Cuman nanti dia akan kembali lagi tuh kepada diri dia yang sejati, yang lembut gitu ya, yang nggak senang juga lah nyakit-nyakitin siapapun gitu. Karena dia tahu rasanya kalau hati itu tidak nyaman itu seperti apa gitu ya, dia paham di situ. Nah, kalau mari lihat nanti Pisces ini ya yang lebih beradaptasi kepada si partner. Lebih beradaptasi ke si partner. Gitu. Jadi hubungan Pisces sama seseorang ini tuh stuck, jalan ngesot lagi. Gitu aliran energinya di sini. Gitu ya. Sama-sama merasa berat. Sama-sama ngerasa berat ngejalani hubungan yang seperti ini. Nggak tahu yang mau dilakukan paling pas bersikap di dalam hubungan ini tuh seperti apa tuh nggak tahu. Sehingga makanya mari bilang ada kemungkinan besar nanti si pasangannya Pisces ini yang berubah arah, karena ini kan nanti dia lebih duluan ya ada kebutuhan untuk sesuatu yang pasti. Dia yang duluan mau hidup tuh lebih stabil gitu, karena dengan Pisces lagi-lagi ya moodnya Pisces itu tuh cukup bikin si pasangan agak kewalahan di sana. Jadi itu kan bikin capek ya, ngadapin mood orang yang kakak gitu tuh bikin capek. Nah jadi nanti dia udahlah aku nggak mau lah main-main lagi dengan dipermainkan oleh moodnya kamu Pisces. Aku nggak mau lagi dipermainkan oleh perasaanmu. Udah deh aku cari yang lebih, aku jalan walaupun di sini tuh dia jalan itu tuh nggak jalan cepat-cepat buru-buru, mau cari yang lebih serius, yang lebih jelas gitu ya. Dia lambat di situ, lambat nyari yang lain gitu ya. Nah, tapi kemungkinan besar dia akan membelakangi hubungan dia dengan Pisces ini. Biarkanlah urusanku dengan Pisces hanya menjadi salah satu kisah yang indah, yang menyenangkan, yang pernah aku alami gitu ya.
biarkanlah dia ada di masa lalu. Nanti aku akan cari lagi seseorang yang lebih bisa stabil ya, lebih bisa bekerja sama dengan aku, membangun hubungan yang lebih jelas, lebih stabil di situ. Itu. Jadi kalau lagi-lagi ya, ini bisa kayak gayanya sebenarnya tuh secret admirer, sama-sama saling mengagumi, sama-sama saling melemparkan getaran aku sayang kamu, aku cinta kamu, tapi hanya sebatas di situ. Untuk tindakan nyata hampir-hampir nihil. Mari lihat ya. Jadi bisa sering sekali terjadi kesalahpahaman dalam relationship ini. Dan kesalahpahaman ini tuh tidak akan pernah rasa-rasanya untuk di-clearkan. Tidak akan pernah. Walaupun kadang-kadang ada energinya Pisces tuh yang aku mau jelasin ini, sebenarnya aku nih begini, sebentar aku begitu. Tapi begitu misalnya ketemu dengan seseorang ini, nggak usah. Nah jadi jadi kayak hubungan ini tuh ngambang aja. Mari lihat, kayak angin sepoi-sepoi gambarannya ya, relationship ini. Angin sepoi-sepoi, agak sulit lah Maria ngejelasin relationship ini, tapi ya itulah yang terjadi. Oke? Baiklah, dalam pembacaan hadir energi dari Pisces, Scorpio, Cancer, berikut ada energi dari Libra, ada Capricorn di situ, ada Leo, ada Taurus di sana. Oke lah. Ada Cancer. Iya. Oke. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.